apakah keberpihakannya mengarah kepada mungkin penguatan ekonomi politik dengan Tiongkok, atau kemudian menggesernya kepada blok barat gitu ya. Ini terus terang memang kita perlu menunggu, tapi banyak pakar internasional juga ini agak was-was, optimis, sebagian juga terus membaca ya arah gerakan dan pilihan politik internasional Pak Prabowo. Kalau dari Pak Soto bagaimana Mas melihatnya? Ya, memang menarik ya ketika berbicara mengenai karakter pemimpinan Pak Prabowo, dia lebih outward looking dibandingkan dengan Pak Jokowi inward looking, karena memang Pak Jokowi tidak punya sejarah. Ya, beliau betul-betul bergerak dari kepala daerah saja. Pak Prabowo tidak menjadi presiden pun pemikirannya bisa kita baca dalam berbagai buku yang membahas mengenai Pak Prabowo, sangat concern tentang posisi Indonesia yang tidak boleh menjadi followers tadi. Walaupun kemudian orang banyak berspekulasi, apakah Pak Prabowo ini ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang presiden akan membuat posisi Indonesia menjadi lebih jelas, dan ketika positioningnya lebih jelas dalam pertarungan geopolitik, risiko politiknya juga ada. Di situ orang kemudian berspekulasi, Pak Prabowo ini anti barat, dulu ada yang mengatakan seperti itu, cenderung lebih bisa ke pro Tiongkok atau pro Rusia misalnya. Tapi ada juga yang mengatakan loh, Pak Prabowo ini punya hubungan baik terutama keluarganya juga dengan dunia barat begitu misalnya. Nah, ini yang menurut saya akan membedakan apa yang kita lihat dalam pemerintahan Pak Jokowi, cenderung agile. Beliau mengikuti saja, tapi memang bisa memposisikan diri menjadi host yang baik. Kita tahu acara-acara internasional diselenggarakan di Bali itu sangat baik, tapi Pak Prabowo akan lebih substantif menurut saya dalam konteks mengambil positioning, apalagi mengingat situasi geopolitik sekarang memang sangat tidak baik-baik. Salah satu yang sering dibahas adalah apakah Pak Prabowo akan membuat gebrakan seperti yang dilakukan oleh Modi. Jadi India ini tidak mengambil posisi non-blok, tetapi multi-blok. Di satu sisi bisa terlihat sangat pro-Amerika, kadang-kadang dalam situasi lain bisa juga cenderung pro-Tiongkok, bisa juga pro-Rusia. Artinya fokusnya adalah kepada self-national interest selama menguntungkan. Kita jangan kemudian, jadi bisa dikatakan non-blok tapi proaktif, bukan non-blok yang keberpihakan cenderung pasif, dan itu terbukti membawa India menjadi sangat memiliki posisi kuat dalam percaturan dunia internasional. Oke, baik Mas Tonto dan Mas Wahyu, nanti perbincangan kita lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak. Tetaplah di program khusus Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.